Daya saing kita yang paling bagus memang di infrastruktur. Sekarang ini kita dinilai bagus di dalam infrastruktur. Kemudian efisiensi bisnis juga naik 11 peringkat, ini juga sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Kemudian efisiensi pemerintah juga sama, meskipun hanya naik 4 peringkat. Tetapi yang paling bagus adalah performa ekonomi. Ini naik 13 peringkat dari sebelumnya 42 ke 29. Ini juga perlu kita lanjutkan agar competitiveness index kita menjadi semakin baik sehingga kelihatan bahwa dalam bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kemampuan. Halo Sobat Ini Info, Presiden Joko Widodo dengan penuh kebanggaan mengungkapkan prestasi luar biasa yang berhasil diraih Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi global dan situasi dunia yang semakin rumit. Meski banyak negara terdampak dan pertumbuhan ekonomi melambat, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam 2 tahun berturut-turut. Dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas, HIPMI 18, 2023 di AIS BSD, Tangerang, Jokowi menyampaikan bahwa dari 96 negara yang menjadi pasien IMF akibat perlemahan ekonomi, Indonesia berhasil menjadi satu-satunya negara yang terus tumbuh positif. Ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan. Inflasi meningkat akibat permintaan yang tiba-tiba melonjak pasca pandemi COVID-19, sementara pasokan belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, ujar Jokowi. Namun, prestasi ekonomi kita tetap terjaga. Dalam konteks ini, Indonesia berhasil naik 10 peringkat dalam IMD Global Competitiveness Index 2023, dari peringkat 44 ke peringkat 34. Peningkatan ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Jokowi menyoroti bahwa sektor infrastruktur, efisiensi bisnis, efisiensi pemerintah, dan performa ekonomi menjadi pilar utama daya saing Indonesia. Performa ekonomi kita bahkan naik 13 peringkat dari peringkat 42 menjadi peringkat 29, tambahnya. Dalam suasana global yang penuh tantangan, Jokowi menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah berani untuk melampaui jebakan middle income trap atau stagnasi pertumbuhan ekonomi tengah. Kita memiliki waktu 13 tahun untuk mencapai status negara maju, ujar Jokowi dengan tekad. Jokowi juga menyebutkan pentingnya hilirisasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Langkah hilirisasi nikel berhasil mengubah pendapatan dari 30 triliun menjadi 510 triliun. Meski mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari WTO dan IMF, Jokowi berkomitmen untuk tetap melanjutkan langkah ini. Dalam 13 tahun ke depan, kita harus terus berkompetisi dan mewujudkan potensi ekonomi kita, tegas Jokowi. Bersama kerja keras dan kesatuan, Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan GDP tertinggi di dunia. Jokowi juga mengingatkan mengenai berbagai tantangan geopolitik dan perubahan iklim yang semakin berat. Meski tantangan semakin kompleks, Jokowi meyakinkan bahwa dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras, Indonesia tetap bisa maju dalam kancah global. Saya perlu menyampaikan bahwa persaingan antar negara, kompetisi antar negara sekarang ini betul-betul sangat sengit sekali. Baik dalam memperebutkan pasar ekspor, baik dalam memperebutkan investasi, semuanya. Dan kita patut bersyukur bahwa IMD Global Competitiveness Index di tahun 2023, Indonesia naik ranking dari 44 ke 34. Naik peringkat, naik 10 peringkat. Ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat. Dan komponen competitiveness-nya, daya saing kita yang paling bagus memang di infrastruktur. Sekarang ini kita dinilai bagus di dalam infrastruktur. Kemudian efisiensi bisnis juga naik 11 peringkat, ini juga sangat bagus sekali. Sobat Ini Info, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.